Perang tanpa pertempuran, strategi jenius Rasulullah di Tabuk. Ketika kabar sampai kepada Rasulullah bahwa Kaisar Romawi telah mengumpulkan pasukan besar untuk menyerbu wilayah utara Jazirah Arab, kaum muslimin di Madinah berada dalam keadaan sulit. Musim panas sedang menyala, buah-buahan hampir matang dan siap dipetik, air sangat langka, jarak menuju Tabuk sangat jauh, melintasi padang tandus dan panas membakar. Biasanya jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat berperang, beliau menyembunyikan tujuan perangnya hingga pasukan tiba di luar kota. Tapi untuk pertama kalinya Rasulullah secara terang-terangan mengumumkan, kami akan menuju Tabuk, bersiaplah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Maghazi. Mengapa beliau tidak menyembunyikan tujuan kali ini? Karena jarak yang sangat jauh dan medan yang berat, serta karena kaum muslimin harus memobilisasi persiapan besar. Tidak mungkin perang sejauh itu dilakukan secara mendadak. Beliau ingin memastikan bahwa hanya yang benar-benar ikhlas yang ikut. Kaum munafik mulai membuat alasan. Sebagian berkata, panas sekali musim ini. Allah menurunkan ayatnya sebagai teguran. Katakanlah, api neraka jauh lebih panas. Riwayat dalam Sahih Muslim dan At-Taubah. Ada pula yang menyembunyikan diri di rumah, berharap tidak dipanggil. Tapi Rasulullah tidak memaksa. Beliau ingin melihat siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang mencari-cari dalih. Sementara itu Rasulullah membangkitkan semangat kaum mukminin. Seorang sahabat, Utsman bin Affan, berdiri dan menyumbangkan 1000 dinar untuk membiayai pasukan. Rasulullah menggenggam uang itu dan berkata, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini, apapun yang ia lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kaum wanita pun menyumbangkan perhiasan. Bahkan ada sahabat miskin yang hanya memiliki sepasang sendal. Ia memberikan 1 sendal itu dan berkata, inilah yang aku miliki ya Rasulullah. Pasukan itu dikenal sebagai Jaisi al-Usrah, pasukan dalam kesempitan. Dalam perjalanan menuju Tabuk, pasukan berjalan sangat lambat. Unta hanya sedikit. Rasulullah dan beberapa sahabat bergantian naik dan turun unta. Tidak sedikit sahabat yang pingsan karena kehausan. Ada yang meminum air dari kulit hewan yang dikeringkan. Rasulullah menghibur mereka. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Lalu awan gelap datang dan hujan turun dengan deras. Wadah-wadah pun diisi dengan air. Ketika mereka sampai di Tabuk, pasukan Romawi yang disebut-sebut besar itu tidak muncul. Mereka ternyata mundur karena gentar. Mereka mendengar bahwa pasukan muslimin dipimpin oleh Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka tidak berani mendekat. Rasulullah tidak kecewa. Beliau tinggal di Tabuk selama beberapa hari. Selama itu beliau menjalin perjanjian damai dengan suku-suku Kristen Arab yang sebelumnya berada di bawah tekanan Romawi. Mereka lebih memilih perjanjian damai dengan Rasulullah daripada menjadi alat Romawi. Inilah kemenangan tanpa pertempuran. Rasulullah kembali ke Madinah dengan kehormatan yang lebih tinggi. Daerah perbatasan yang sebelumnya genting, kini aman di bawah perjanjian Islam. Rasulullah tidak mengangkat pedang, tapi mengangkat wibawa dan kecerdasan. Perang Tabuk bukan tentang pedang, tapi tentang transparansi pemimpin dalam menentukan arah. Ujian keikhlasan, siapa yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan logistik dan diplomasi. Kemenangan yang lahir dari kesabaran, bukan kekerasan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetaplah pemimpin yang berjalan di tengah pasukan. Beliau tidak membiarkan diri istimewa. Bahkan ketika sebagian sahabat kehilangan bekal, Rasulullah merelakan bagian beliau untuk dibagikan.